Halo teman-teman Semapta, kami dari kelas 11 atau kelompok 1 akan mengajak kalian untuk mengeksplor dan juga belajar mengenai kampung pecinan yang ada di kota Kediri. Yuk terus ikuti kami. Gapura adalah bangunan yang sering kali kita temui pada kampung Tionghoa di seluruh dunia. Salah satunya adalah kampung pecinan ini. Gapura berwarna merah dengan dekorasi ornamen naga khas Cina sering dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran bagi komunitas Tionghoa. Mereka percaya gapura ini akan membawa keberuntungan dan kemakmuran bagi warga Tionghoa dan memancarkan semangat juang serta kesatuan yang tinggi. Tak hanya itu, sepasang patung singa jantan dan betina sering kali terlihat di depan gapura kampung ini. Singa jantan digambarkan sedang membawa sebuah bola dengan kaki depan sebelah kanan, yang melambangkan pengawasan dan penjagaan akan pengaruh dunia. Sedangkan singa betina digambarkan sedang mengasuh anaknya di kaki depan sebelah kiri, yang bermakna sebuah perlindungan dan kebahagiaan. Bangunan yang ada di kawasan pecinan ini rata-rata merupakan bangunan yang masih asli dan belum tersentuh oleh renovasi. Arsitekturnya sendiri merupakan persilangan antara tiga budaya sekaligus, yaitu budaya Eropa, budaya Tionghoa, dan budaya Jawa. Masing-masing dari unsur tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing. Yang pertama, untuk budaya Tionghoa dapat kita lihat dari temboknya yang berdominan berwarna merah atau kuning keemasan, serta pintu yang mempunyai motif atau bentuk seperti bunga, guci, dan naga. Yang kedua, untuk bangunan Eropa tempo dulu dapat kita lihat dari bangunannya yang mempunyai 4 pilar besar sebagai penyangga. Dan yang terakhir, untuk budaya Jawa dapat kita lihat dari atapnya yang menyerupai rumah joglo. Pada zaman dahulu, kawasan ini banyak sekali dihuni oleh masyarakat yang mempunyai mata pencarian sebagai pedagang. Karena jalur air di Sungai Brantas yang berada di kelenteng ini dulunya merupakan jalur perdagangan para musafir yang berasal dari Tiongkok. Sampai saat ini, keturunan para saudagar dan pedagang tersebut masih menekuni profesi leluhur mereka, yakni berdagang. Pusat perekonomian dan pertokoan di Kediri dulunya berada di Kampung Pecinan, lebih tepatnya di Jalan Yos Sudarso. Namun, saat ini sudah dipindah alihkan di wilayah jalur Jalan Doho sampai ke Jalan Patimura. Saat ini Jalan Yos Sudarso menjadi salah satu jalan yang digunakan sebagai pusat oleh-oleh yang terkenal dengan makanan khasnya yaitu tahu kuning dan juga ketuk pisang. Ada berbagai macam toko oleh-oleh yang berada di sini, namun yang paling legendaris dan dijuluki sebagai pelopor tahu kuning yang ada di Kediri adalah Mbah Kacung yang saat ini berada di belakang saya. Salah satu peninggalan kolonial Belanda di kawasan pecinan ini adalah kantor kelurahan Pakelan yang dulunya sebagai tempat sekretariat dan tempat berkumpulnya para pedagang Tionghoa. Bangunan kantor kelurahan Pakelan ini dibangun oleh orang-orang Tionghoa pada akhir abad ke-19 dengan perpaduan arsitektur Eropa, Jawa, dan Tionghoa. Sebelum dirubah menjadi kantor kelurahan, bangunan ini sempat digunakan sebagai bangunan sekolah dasar pada kisaran tahun 1990. Namun, seiring berjalannya waktu, bangunan ini dialihfungsikan sebagai kantor kelurahan. Walaupun sudah digunakan untuk beberapa keperluan yang berbeda, bangunan ini tetap mempertahankan arsitektur aslinya. Di sekitar kawasan Kampung Pecinan ini juga terdapat salah satu tempat ibadah bagi etnis Tionghoa, yaitu Kelenteng Jawi Kiong. Kelenteng ini termasuk ke dalam bangunan yang sedang dilindungi di kota Kediri. Selain memiliki usia yang cukup tua, bangunan yang menjadi tempat ibadah etnis Tionghoa ini juga mengandung nilai historis. Dengan hal itu, kelenteng tersebut masuk dalam cagar budaya Jawa Timur yang sedang dilindungi. Kelenteng ini didirikan sekitar tahun 1817 oleh sang musafir yang datang melalui jalur air dan melintas di Sungai Brantas. Saat itu kondisi di Cina sedang tidak baik, seperti banyaknya perang saudara dan perekonomian menurun, sehingga mendorong musafir itu untuk bermigrasi keluar wilayah demi memperbaiki taraf hidupnya. Namun hingga saat ini masih belum diketahui pasti siapa nama musafir itu karena usianya sudah lebih dari 200 tahun.
Teman-teman, gimana nih tadi setelah belajar dan juga mengeksplor mengenai kampung pecinan yang ada di kota Kediri? Pastinya seru dan bermanfaat, bukan? Dapat kita simpulkan bahwa kampung pecinan yang ada di kota Kediri ini merupakan saksi bisu dari jejak sejarah kolonialisme Belanda yang ada di kota Kediri, yang kini menjadi bagian tak tergantikan dari budaya dan arsitektur lokal. Mari kita bersama-sama menjaga dan juga melestarikan warisan budaya ini agar dapat terus dihargai oleh generasi masa depan. Kami dari kelas 11 1 kelompok 1 izin pamit undur diri.